menyangkut kucing berkalung tasbih. Kan kalau misalkan dari dunia nyata gitu pernah ya Pak. lihat nggak? Nggak pernah Pak. Ya, itu Kucing ada. berkalung tasbih, ibarat saja. Ya, diibaratkan kan kalau misalkan dari dunia nyata kan nggak akan pernah mungkin gitu ya Pak. Kucing bertasbih gitu. Dan menurut saya itu merupakan suatu hal yang tidak akan pernah terjadi dan hanya diibaratkan saja, berpura-pura saja. Gimana dalam hidup yang disaksikan sekarang ini? Orang kayak kucing bertasbih itu. Seperti kucing yang bertasbih kan Banyak ya? banyak. Yang pura-pura. Banyak Pak, banyak sekali. Bahkan saya juga suka padahal saya sudah berbuat baik gitu ya Pak, tapi saya kadang-kadang suka dianggap sebelah mata ataupun saya dianggap berbohong oleh orang-orang yang Ini dampak ya, karena kita menyiapkan diri untuk mengantisipasi, hati-hati terhadap orang yang bertopeng, yang palsu tadi, yang bermain sandiwara tadi, sehingga melihat orang baik pun kita jadi curiga ya, melihatnya dengan mata curiga, dengan suuzon ya. Padahal dia baik, nggak apa-apa itu mendatangkan pahala bagi kita. Kita berniat baik, nggak bermaksud untuk berpura-pura, tapi orang lain memandang kita berpura-pura ya. Orang lain bersuuzon pada kita, berprasangka buruk. Insya Allah kita dapat pahala itu. Ya. Tapi yang kita bicarakan ini betapa banyak sekarang manusia di dunia ini yang orang jahat sesungguhnya. Tapi kemudian membungkus diri dengan simbol-simbol kebaikan ya. Tahu-tahu di penjara, bukan di penjara, di pengadilan sana ya. Dia dituduh korupsi. Tapi begitu persidangan pakai kerudung. Sebelum nggak pakai kerudung ya. Itu contoh. Apalagi itu yang sering disaksikan di luaran sana. Banyak, bahkan seorang korupsi itu berani menyitir ayat Al-Quran untuk mengawali sidangnya itu menyitir Al-Quran. Oh ada ya? Bahkan menyitir puisi-puisi atau falsafah Arab gitu. Bahwa luka orang lain itu bisa menyebabkan dia seseorang yang lain itu mendapatkan manfaat gitu. Untung jaksanya bisa pakai ayat juga. Bisa juga. Langsung jangan bawa ayat Al-Quran gitu. Itu salah contoh-contoh lain. Tapi di dunia anak muda mahasiswa ini ada juga ya? Banyak Pak, banyak. Biasa anak muda itu kan polos apa adanya ya. Tapi kalau yang saya rasain nih Pak ya di kelas itu semakin kita tinggi semesternya semakin tahu mana yang teman sejati, mana yang teman palsu gitu Pak. Istilahnya. Ada ya? Ada Pak. Oh ya. Nah, namun kita membahas ini dunia panggung kepalsuan, dunia panggung sandiwara. Ini dari sudut pandangan agama ya, bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan permainan. Bukanlah suatu ranah di mana ada kesejatian. Ya, penuh dengan permainan, penuh dengan kebohongan, ketakjujuran. Itu dalam konteks seperti itu ya. Walaupun sekali lagi gimana? Dengan hoax. Iya. Ya, hoax juga boleh, itu yang menyebarkan ketakbenaran, fitnah dan lain sebagainya ya. Tapi dunia yang ya diciptakan oleh Allah, ada orang baik, ada orang jahat, ada kebaikan, ada kejahatan. Tentu nanti pesannya adalah agar kita kaum beriman mampu untuk menghindarkan diri dari semua permainan duniawi itu. Dari semua kebohongan, kepalsuan, menghindarkan diri untuk jangan terkena dampaknya, tapi juga menghindarkan diri juga jangan kemudian kita ikut-ikutan bermain sandiwara di dunia ini. Kalau sandiwara panggung untuk kebaikan boleh itu Mas Diki ya. Itu seni opera ya. Termasuk opera sabun. Dan dalam konteks itulah kita membahas dunia kepalsuan ini yang jawab apa tadi? Mampir apa? Ya, mampir mombe. Jadi kalau orang hidup itu kan 24 jam itu kan mengatur kehidupannya. Tapi kalau di dunia ini hanya ibaratnya cuma mampir ngambil minum saja, jadi sebentar saja hidup itu. Kan begitu. Saya ingat kata Buya Hamka BD itu. Beliau mengatakan watak dasar kalau orang sudah beragama seharusnya dia tidak berbuat yang tidak jujur. Tapi kenapa orang yang beragama itu juga melakukan ketidakjujuran? Pakai topeng-topeng tadi, kenapa? Padahal sudah beragama gitu. Iya.
Saya kira benar itu ya, karena Islam, kita masuk ke Islam, ya sangat menekankan kejujuran. Jadilah manusia jujur, jadilah wanita jujur, jadilah lelaki jujur. Ya, dalam sebuah hadis keras sekali itu ya. Hadisnya berbunyi ya, wa iyyakum alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, wal bir yahdi ilal jannah, membawa ke surga. Sementara ya, janganlah berlaku bohong, jangan berbuat bohong. Waalaikum bil kadhibi, ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan membawa kepada keburukan, wal fujur yahdi ila annar. Itu dia ya. Iya betul. Membawa kepada Neraka. gitu. Jadi jujur ini mahal sekali. Kejujuran itu sangat ditekankan dalam Islam. Maka sahabat dalam kawan akrab dalam bahasa Arab itu sodik ya. Karena orang yang kita percayai, orang yang kita cintai secara benar dan dia juga orang benar. Maka hubungan kita itu seperti sodakoh. Ya, sodik ya. Jadi ada kata sohib, sahabat, ya kawan baik, kawan akrab. Tapi kalau sudah dia itu kawan dekat sekali, trusty, orang kepercayaan kita itu tingkatnya sodik. Karena dia menampilkan asid apapun, ya, dia akan penuh dengan kejujuran pada kita. Dan kita pun berjujur kepadanya gitu. Nah, kejujuran semacam inilah ya yang bawa kepada surga, dan dunia ini penuh dengan lawannya kejujuran atau yang disebut dengan kebohongan dan kepalsuan tadi itu.